ke-8 Hijriah, untuk pertama kalinya kaum muslimin berperang menghadapi kekuatan besar Romawi Timur di wilayah Mu'tah. Pasukan muslim berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Peperangan berlangsung sengit. Tiga panglima Islam yang memegang panji perjuangan satu persatu berguguran. Pasukan muslimin terdesak. Sampai akhirnya, seorang yang baru 2 bulan memeluk Islam mengambil alih komando perang. Ia berhasil menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan. Dialah Khalid bin Walid yang kemudian dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Tak ada seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan strategi perang seperti Khalid. Carilah hari ini di mana ada panglima puluhan kali, bahkan sudah 100 kali masuk medan pertempuran dan tak pernah sekalipun kalah. Tak heran mengapa Khalid bin Walid begitu lihai menguasai medan peperangan. Sebab ia berasal dari klan Bani Makhzum, sebuah suku besar masyarakat Quraisy yang mempunyai tugas mengurusi masalah peperangan di Mekah. Ditambah lagi, ayah Khalid adalah seorang saudagar nan kaya raya di Mekah. Maka semua kehebatan dan fasilitas yang dimiliki keluarganya begitu menunjang Khalid yang sejak awal menaruh minat besar pada dunia peperangan. Khalid begitu rajin melatih ketangkasannya dalam berkuda dan memainkan senjata. Tak hanya itu, ketika musim dagang ke negeri Syam tiba, Khalid tak pernah absen untuk turut pergi bersama kafilah dagang Mekah. Bukan untuk berdagang sebagaimana orang Quraisy lainnya. Di sana ia justru memanfaatkan kesempatan untuk belajar strategi perang pada Romawi. Inilah yang membuat Khalid begitu mahir dalam bidang peperangan dan persenjataan. Yang luar biasa dari Khalid adalah strategi perang. Cuma pertanyaannya adalah dari mana Khalid belajar strategi perang? Karena keadaan atau perang yang dimiliki, strategi yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy tidak menarik, karena strateginya hanya kar wal far. Kar wal far artinya adalah maju mundur, seperti orang tawuran hari ini, hanya maju mundur, kemudian saling bawa pedang, panah, tidak ada strategi perang sebagaimana dalam strategi yang kita dengarkan dengan kemampuan strategi luar biasa seperti yang ada di Persia dan Romawi. Dan yang perlu diketahui adalah karena Khalid anak dari orang yang sangat kaya raya, sehingga praktis sebenarnya Khalid boleh dikatakan tidak punya pekerjaan. Dia tidak perlu bekerja, sebagaimana anak-anak orang yang sangat kaya raya hari ini tidak bekerja, kemudian dia hanya menyalurkan hobinya. Hobi dia adalah ketangkasan, berkuda, memainkan pedang, dan seterusnya. Dia tentu lebih ahli dalam masalah pedang, dan kalau Khalid sudah pegang pedang maka sungguh luar biasa. Saat Muhammad SAW diutus di Mekah untuk menjadi nabi yang terakhir, tak serta-merta mendapat sambutan baik dari masyarakatnya. Masyarakat Quraisy justru menjadi nomor 1 yang durhaka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Bani Makhzum menjadi salah satu penentang yang paling keras. Dari Bani Makhzum muncul nama-nama pembangkang utama Rasulullah SAW seperti Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah.
termasuk Khalid putra Al-Walid. Khalid tak mau menerima Islam, sama seperti keluarganya. Namun karena usianya yang masih muda, ia jarang terlibat dalam rencana aksi-aksi yang dilakukan para petinggi Quraisy. Khalid bersama anak-anak petinggi Quraisy lainnya hanya ikut menjalankan perintah yang diberikan oleh ayah mereka. Kegemaran Khalid akan peperangan mulai tersalurkan saat pertempuran pertama antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin. Di Perang Badar tahun 2 Hijriah, ia terjun sebagai pasukan yang melawan kaum Muslimin, meski saat itu Quraisy berhasil dikalahkan. Keahlian Khalid dalam berperang mulai terlihat di tahun selanjutnya saat kaum Quraisy kembali bertemu kaum Muslimin untuk membalas dendam di Bukit Uhud. Saat itu kaum Quraisy hampir saja kembali menelan kekalahan. Pasukan pemanah Muslimin yang berada di atas bukit mengkhianati amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir bahwa kaum Quraisy sudah mundur, hingga mereka turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan. Disinilah Khalid sebagai pemimpin pasukan berkuda melihat celah untuk kembali menyerang pasukan Muslimin. Maka Khalid memutar pasukannya ke balik bukit hingga mampu menyerang pasukan Muslimin dari belakang. Keadaan berbalik, aksi Khalid berhasil menekan pasukan Muslimin. Tentu faktor utamanya adalah dari internal Muslimin. Khalid tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau Muslimin tidak lalai. Ini juga pelajaran. Musuh, sehebat apapun strateginya, bahkan sehebat Khalid sekalipun musuhnya, asal Muslimin tidak lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka biidznillah tidak akan terjadi kekacauan seperti yang terjadi di Perang Uhud. Di Perang Khandaq, nyaris tidak ada pergerakan dari pasukan Quraisy. Orang sehebat Khalid, strateginya sehebat itu, ternyata berhenti di hadapan parit yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Khalid hanya Rasul yang bisa mengalahkan strategi Khalid. Karena para ulama sejarah mengatakan bahwa Khalid adalah panglima terhebat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, kehebatan Khalid dalam berperang mulai diakui. Pribadi Khalid juga mulai mendapat perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terlihat saat Umrah Qadha di tahun 7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar pada saudara Khalid yang sudah memeluk Islam. Hingga setelah itu, Khalid tercatat sering bertukar kabar dengan saudaranya. Inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuk Islamnya Khalid. Al-Walid ini, saudaranya Khalid ini sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW di Umratul Qadha berkata pada Al-Walid bahwa andai saudaramu Khalid masuk Islam, maka kami akan jadikan dia pemimpin. Karena Khalid memang layak jadi pemimpin, terutama di medan pertempuran. Maka Al-Walid mengirimkan surat kepada Khalid. Ini saudara mengirimkan surat, kemudian mengirimkan surat menyampaikan tentang Islam, ajaran Islam, kemuliaan Islam, kemudian diberikan motivasi tentang kalimat Rasul agar dia mau masuk Islam dan seterusnya. Bahwa Khalid yang sudah menyaksikan kemuliaan ajaran Islam tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang cerdas seperti Khalid
pasti dia tahu bahwa Islam ajaran yang mulia, berbeda ajarannya dibandingkan dengan ajaran nenek moyangnya. Sehingga Khalid ketika mendapatkan surat itu dari saudaranya langsung, yaitu Al-Walid yang telah lebih dulu masuk Islam, tentu ada nilai lebih. Maka tahun selanjutnya, tepat di bulan Safar tahun 8 Hijriah, Khalid tak lagi mampu membendung hidayah yang mengetuk jiwanya. Seorang diri ia berangkat ke Madinah untuk bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia bertemu sahabatnya Amr bin As yang juga ingin memeluk Islam. Wallahi laqad istaqama al-manzil. Maka Madinah begitu bergembira menyambut keislaman sang buah hati kota Mekah. Inna nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya wal tu'linuha amama Rasulillah. Sayafrahu kathiran. Hayya. As'adani bi islamika ya Khalid. Menyadari ketertinggalannya menerima hidayah, Khalid tak mau tertinggal oleh para sahabat lain dalam meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada jalan bagi Khalid selain menyumbangkan keahlian yang paling ia kuasai untuk membela agama Allah. 2 bulan setelah keislaman Khalid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ke wilayah Muktah untuk memerangi Romawi. Tak tanggung-tanggung, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima. Inilah peperangan terbesar kaum muslimin yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid tak mau melewatkan perannya. Bersama 3.000 pasukan muslim, ia membulatkan tekadnya untuk berjihad. Mendekati lokasi perang, kaum muslimin baru mendapat informasi mereka akan menghadapi pasukan yang berjumlah 200.000 orang. Di perang yang tidak berimbang ini, kaum muslimin berjuang tak mempedulikan jiwa raganya. Satu persatu panglima perang muslimin menemui syahidnya. Pasukan muslimin hampir saja menemui kekalahannya. Sampai akhirnya bendera perang diserahkan pada Khalid. Maka di malam hari, Khalid berpikir keras untuk menyelamatkan pasukan muslimin. Akhirnya Khalid berhasil mengelabui musuh yang beranggapan bahwa kaum muslimin mendapat pasukan tambahan. Khalid memikirkan sebuah rencana yang ajaib, belum pernah difikirkan oleh siapapun di muslimin saat itu. Maka malam itu Khalid punya keputusan, dia tukar pasukan. Yang tadi di sebelah kanan dia letakkan sebelah kiri, yang sebelah kiri dipindahkan ke kanan, yang bagian depan dimundurkan ke belakang, yang bagian belakang dimundurkan ke depan. Bahkan bendera pun ditukar warnanya, yang tadinya merah bertukar hijau, dan seterusnya ditukar. Kemudian malam itu Khalid meminta agar pasukan ada yang membuat kegaduhan.
Jadi kuda, unta semua bergerak, membuat kegaduhan sehingga bertebaran debu-debu. Esok pagi ketika pasukan Romawi tentu tidak berpindah posisinya, dan mereka kemarin telah perang, mereka kaget karena melihat wajah yang baru, warna bendera yang baru, kemudian mereka mendengar ada pasukan yang gaduh seperti bala bantuan yang datang. Romawi kaget, sangat terkejut bahwa ini yang berhadapan dengan kita adalah tenaga baru. Dia baru dihadirkan, padahal cuma ditukar posisi oleh Khalid. Dan ternyata itulah hari yang sungguh luar biasa ketika Romawi tidak berani mengejar muslimin ketika muslimin menyelamatkan diri ke belakang. Artinya Khalid dipuji oleh Nabi SAW dengan tindakannya itu, karena ini bukan lari dari medan pertempuran, tetapi ini adalah kembali kepada ke tempat yang lebih kuat untuk merencanakan sebuah rencana yang lebih baik untuk pertarungan berikutnya. Kehebatan Khalid di Perang Mu'tah telah diketahui masyarakat Madinah melalui wahyu yang sampai pada Rasulullah SAW. Kaum muslimin begitu bergembira menyambut kedatangan Khalid sekembalinya dari Mu'tah. Sejak itu, Khalid dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid terus mengukir namanya di momen-momen jihad. Pada peristiwa Fathu Mekah, Khalid dipercaya membawa salah satu pasukan yang masuk ke pintu Mekah. Meski sempat berhadapan dengan sahabatnya yang ada di pihak Quraisy, Khalid tetap konsisten memerangi kemusyrikan yang ada di Mekah. Sampai akhirnya kaum muslimin berhasil mengembalikan Mekah sebagai kota yang suci. Masa Khalifah Abu Bakar, Khalid dengan mudah menumpas gerakan Nabi palsu yang diusung Tulaihah al-Asadi di Irak. Dia juga berhasil mengalahkan Nabi palsu lainnya, Musailamah al-Kadzdzab di Yaman. Saat Khalifah Abu Bakar memintanya menaklukkan kota-kota kecil di sekitar Persia. Demikian pula saat sang Khalifah memintanya untuk membantu kaum muslimin menaklukkan peperangan di negeri Syam. Khalid terus mencatat prestasinya di momen-momen jihad. Nama Khalid semakin dieluk-elukan kaum muslimin. Kepercayaan diri kaum muslimin selalu meningkat saat peperangan dipimpin Khalid. Melihat kondisi ini, Khalifah Umar bin Khattab justru memiliki pertimbangan lain. Di Perang Yarmuk, Umar bin Khattab mencopot jabatan Khalid sebagai panglima perang. Bukan karena hal buruk yang dilakukan Khalid, melainkan karena Umar tidak ingin kaum muslimin terlampau memuja Khalid hingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya adalah Umar khawatir bahwa perjuangan muslimin bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena Khalid. Khalid yang dipilih, Khalid panglimanya, sehingga kita pasti menang. Kemana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tidak boleh. Karena kadang-kadang kita larut oleh pemimpin yang hebat. Ketika sebuah masyarakat yang merindukan kemenangan, merindukan kejayaan, kebesaran, kebangkitan,
kemudian datang seorang yang luar biasa dipuji masyarakat, hati-hati. Umar memberikan pelajaran pada kita bahwa jangan puji-puji dia karena kehebatannya kalau sampai itu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapalah kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid pun dengan ringan hatinya dia mengatakan tidak ada masalah karena saya berjuang bukan karena Umar, tapi saya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Mau kemarin menjadi orang paling tinggi yang suaranya paling didengar, kemudian sekarang jadi prajurit biasa, buat Khalid tidak ada masalah. Maka ujilah diri Anda. Kalau betul ikhlas, maka berjuang dimanapun tidak ada masalah. Di bawah kepemimpinan Panglima yang baru, Khalid tetap memimpin pasukan muslimin. Dengan kecerdasannya, ia atur strategi perang hingga pasukan muslimin berhasil menjatuhkan Imperium Romawi dan menguasai Al-Quds. Pasca penaklukan negeri Syam, Khalid memilih tinggal di Homs, Suriah, tanpa memiliki jabatan apapun, meski ia telah berjasa terhadap kebesaran Islam. Ini menjadi bukti pertobatan dan perjuangan Khalid yang tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Perang demi perang yang dilakukan Khalid, ternyata tak satu pun yang mampu mempertemukan dirinya dengan ajal. Ia begitu sedih karena tak satu pun momen jihad yang membuatnya syahid.